Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Jafar dengan stambuk 130-2020-0287 dari kelas B3. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas final dari mata kuliah komputasi paralel. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan masuk untuk materi yang pertama. Komputasi paralel merupakan teknik pemrosesan data yang memecah tugas besar menjadi tugas kecil yang dijalankan secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Melibatkan pemanfaatan sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya. Dibandingkan dengan komputasi serial, komputasi paralel memungkinkan penyelesaian tugas kompleks dalam waktu lebih singkat. Terdapat sistem terdistribusi yang terdiri dari beberapa komputer yang bekerja sama dan merupakan konsep terkait dengan komputasi paralel. Penggunaan komputasi paralel memberikan beberapa keuntungan, termasuk peningkatan kinerja, pengolahan big data lebih cepat, efisiensi energi, dan penyelesaian tugas rumit dalam waktu singkat. Ada beberapa situasi yang cocok untuk menggunakan komputasi paralel, seperti simulasi dan perhitungan kompleks serta pengolahan big data. Ada juga arsitektur komputer paralel berdasarkan Klein taksonomi yang mengklasifikasikan komputer berdasarkan jumlah instruksi dan data yang dijalankan secara simultan. Hal itu termasuk single instruction single data, single instruction multiple data, multiple instruction single data, dan multiple instruction multiple data. Dengan multiple instruction multiple data menjadi jenis yang paling umum digunakan saat ini, khususnya pada superkomputer dan klaster komputer paralel. Selanjutnya ada terminologi paralel, di mana di sini terdapat beberapa, yaitu task atau tugas merupakan program atau instruksi yang dijalankan oleh prosesor. Communication merupakan pertukaran data antar tugas paralel melalui bus memori atau jaringan. Konkurensi merupakan kemampuan mengelola beberapa tugas secara bersamaan. Thread merupakan unit terkecil pemrosesan yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses yang merupakan program yang berjalan independen di dalam sistem komputer. Share memory merupakan beberapa proses atau thread berbagi ruang memori. Distribute computing yaitu eksekusi tugas di banyak komputer terhubung. Paralel algorithm atau algoritma paralel merupakan dirancang untuk eksekusi paralel dengan beberapa prosesor. Speed up yaitu ukuran seberapa cepat pemrosesan paralel dibandingkan dengan serial. Scalability yaitu kemampuan sistem meningkatkan kinerjanya dengan menambah prosesor atau sumber daya. Data paralelism yaitu eksekusi tugas pada bagian data yang berbeda secara bersamaan. Task parallelism yaitu eksekusi tugas-tugas berbeda secara bersamaan. Message passing atau komunikasi antar proses atau thread dalam sistem paralel. Barrier atau titik sinkronisasi di dalam program paralel. Fork join model yaitu pemecahan program menjadi tugas paralel dan penggabungan kembali setelah selesai. Distribute memory yaitu setiap proses memiliki memori lokal dan berkomunikasi melalui pesan. Task scheduling yaitu menentukan urutan eksekusi tugas pada prosesor. Multiprosesor yaitu sistem dengan lebih dari satu prosesor beroperasi secara paralel. Multikomputer yaitu sistem dengan beberapa komputer berdiri sendiri yang berkomunikasi, serta multicore yaitu penempatan lebih dari satu inti pemrosesan dalam satu chip fisik. Selanjutnya terdapat control unit, memiliki fungsi mengontrol operasi CPU dan koordinasi eksekusi instruksi, di mana tugasnya yaitu mengambil, mengurai, dan memerintahkan komponen CPU untuk melaksanakan instruksi. Selanjutnya ada arithmetic logic unit dengan fungsi melakukan operasi aritmatika dan logika pada data, di mana tugasnya mengambil operan, mengambil operasi, dan menghasilkan hasil operasi. Yang ketiga ada register dengan fungsi lokasi penyimpanan kecil untuk data, instruksi, dan alat memori. Tugasnya yaitu menyimpan data yang diolah oleh arithmetic logic unit, alamat memori, hasil operasi ALU, dan instruksi yang dieksekusi. Selanjutnya itu skalabilitas, di mana kemampuan sistem menangani peningkatan jumlah prosesor atau inti tanpa mengurangi kinerja relatif. Skalabilitas baik menghasilkan peningkatan
kinerja proporsional, sementara skalabilitas buruk tidak memberikan peningkatan kerja yang signifikan. Selanjutnya yaitu model pemrograman paralel. Model pemrograman paralel membahas desain dasar pemrograman paralel, di mana memori digunakan untuk menyimpan instruksi, program, dan data. Dan CPU menjalankan instruksi secara berurutan. Terdapat dua aspek utama, yaitu proses interaction, di mana proses interaction terdiri atas share memory. Share memory model di mana beberapa proses dapat mengakses dan memanipulasi memori yang sama secara bersamaan. Dan dalam proses interaction terdapat message spacing, yaitu model di mana proses berkomunikasi dengan pertukaran pesan. Yang kedua terdapat problem decomposition, terdiri atas dua, yaitu decomposition by task dan decomposition by data. Decomposition by task yaitu memecah masalah besar menjadi submasalah yang dapat dipecahkan secara independen. Sedangkan decomposition by data yaitu memecah masalah berdasarkan data yang diperlukan. Selanjutnya, share memory, di mana share memory in hardware merupakan memori bersama dalam konteks arsitektur perangkat keras dengan UMA dan NUMA sebagai subkonsep, di mana uniform memory access merupakan tidak ada perbedaan waktu akses signifikan antara memori di lokasi fisik yang berbeda. Sedangkan non-uniform memory access, yaitu prosesor memiliki waktu akses yang berbeda terhadap memori, seringkali terkait dengan menghubungkan SMP secara fisik. Selanjutnya terdapat distribute memory, di mana distribute memory ini mirip dengan shared memory, tetapi setiap prosesor memiliki memori lokalnya sendiri dan memerlukan jaringan komunikasi antar prosesor. Tidak ada konsep ruang alamat global dan perubahan pada memori lokal tidak mempengaruhi memori prosesor lain. Sinkronisasi dan komunikasi data diatur secara eksplisit oleh programmer. Selanjutnya, hybrid distribute share memory, di mana komputer terbesar saat ini menggunakan kombinasi arsitektur share dan distribute memory. Memori bersama dapat mencakup mesin share memory atau GPU. Komponen distribute memory terdiri dari jaringan mesin memori atau GPU bersama yang memerlukan komunikasi jaringan. Tren menunjukkan bahwa arsitektur semacam ini akan terus berkembang dan komputasi tinggi di masa mendatang. Selanjutnya ada message passing atau pertukaran pesan, yang merupakan teknik komunikasi dalam pemrosesan paralel di mana proses yang berjalan independen berkomunikasi dengan mengirim pesan satu sama lain. Model ini umumnya digunakan di lingkungan dengan unit pemrosesan terisolasi yang memiliki memori sendiri dan tidak dapat mengakses langsung memori unit pemrosesan lain. Yang pertama yaitu model message passing digunakan untuk komunikasi antara proses pada komputer yang berbeda atau pada satu komputer. Tidak disarankan untuk komunikasi pada satu komputer karena tidak memberikan manfaat tambahan dibandingkan dengan model shared memory. Yang kedua yaitu metode pertukaran pesan. Di sini terdapat dua metode, yaitu synchronous message passing dan asynchronous message passing. Di mana sinkronus yaitu pengirim menunggu penerima siap menerima pesan tanpa buffering. Sedangkan asinkronus yaitu pengirim mengirim pesan kapan saja, memerlukan buffering jika penerima tidak siap. Yang ketiga ada karakteristik pertukaran pesan. Terdapat 5 karakteristik, yaitu komunikasi melalui pesan dengan unit pemrosesan berkomunikasi dengan mengirim dan menerima pesan. Yang kedua, independen unit pemrosesan, di mana unit pemrosesan berjalan independen dengan ruang alamat memori terpisah. Yang ketiga, yaitu kohesivitas memori, yaitu unit pemrosesan memiliki memori lokal terisolasi berbagi data melalui pesan. Yang keempat, synchronization, yaitu operasi sinkronisasi seperti send dan receive digunakan untuk koordinasi pesan. Yang terakhir yaitu skalabilitas, cocok untuk sistem dengan jumlah besar unit pemrosesan seperti superkomputer dan cluster komputer. Selanjutnya yang keempat, ada contoh implementasinya terdiri dari dua, yaitu message passing interface dan parallel virtual machine. Selanjutnya itu ada message passing interface, di mana
Message Passing Interface atau MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel, memungkinkan komunikasi antar unit pemrosesan atau proses dalam berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, Fortran, dan Python. Fokus utama MPI adalah komunikasi melalui pesan, di mana proses mengirim dan menerima pesan untuk berbagi data. Karakteristiknya mencakup operasi sinkronisasi seperti send dan receive, serta operasi sinkronisasi kolektif seperti barrier. Ada 5 struktur program MPI, yaitu yang pertama include MPI header files, yaitu menggunakan sintaks include untuk menyertakan file header MPI. Yang kedua, deklarasi variabel, di mana variabel dideklarasikan sebelum digunakan, baik dalam lingkup lokal maupun global. Yang ketiga, inisialisasi lingkungan MPI, di mana program MPI membutuhkan inisialisasi dan penutupan lingkungan MPI. Inisialisasi dilakukan dengan memanggil fungsi MPI init. Yang keempat, melakukan komputasi dan atau komunikasi MPI, di mana komputasi dilakukan dengan instruksi normal, sementara komunikasi menggunakan fungsi MPI sesuai kebutuhan, yaitu satu ke satu ke banyak, banyak ke satu, atau banyak ke banyak. Yang kelima yaitu menutup lingkungan MPI, yaitu pada akhir eksekusi program, perpustakaan atau lingkungan MPI ditutup menggunakan fungsi MPI finalize. Selanjutnya terdapat instalasi tools pemrograman paralel. Yang pertama yaitu panduan langkah untuk menginstal compiler yang mendukung OpenMP, yaitu MinGW W64, di mana ada 10 cara. Yang pertama yaitu untuk installer MSys2 dari situs resminya. Yang kedua, jalankan installer dan ikuti petunjuk instalasi. Yang ketiga, buka terminal yang sudah terinstall. Yang keempat, jalankan perintah untuk mengupdate paket-paket dengan mengetikkan perintah pacman minshu. Yang kelima, untuk menggunakan OpenMP, Anda memerlukan compiler yang mendukungnya, yaitu GNU Compiler Collection, yang merupakan salah satu pilihan yang umum digunakan. Untuk menginstal GCC bersama dengan dukungan OpenMP, perintah programnya seperti terlihat pada layar, yaitu pacman -s w64x86 64GCC. Untuk verifikasi instalasi dengan memastikan instalasi berhasil, menjalankan perintah GCC min version. Untuk membuat program sederhana yang menggunakan OpenMP dengan membuat file dengan perintah nano nama file.cpp. Untuk selanjutnya itu memasukkan kode program dan simpan kode program dalam file. Yang kesembilan yaitu jalankan perintah untuk mengkompilasi kode program, yaitu g++ min o nama file.x nama file.cpp min f openmp. Untuk jalankan perintah tersebut, ketikkan perintah titik save nama file.x, maka kode program akan dijalankan. Selanjutnya ada cara untuk menginstal compiler MPI, di mana yang pertama buka terminal MSys2 dari menu start atau shortcut yang telah diinstal sebelumnya. Yang kedua, install Microsoft MPI terlebih dahulu jika belum melakukan, dengan mengetikkan perintah pacman -s mingw w64x86 _64 msmpi. Yang ketiga, download installer Microsoft seperti pada link yang tertera di layar. Yang keempat, jalankan perintah untuk membuat file, yaitu nano nama file.cpp. Yang kelima, ketikkan kode program. Yang keenam, jalankan perintah untuk mengkompilasi kode program dengan OpenMP seperti yang tertera pada layar. Yang ketujuh, jalankan perintah di bawah untuk menjalankan kode program dengan menyalin alamat file MPI, yaitu alamat file nama file.x. Selanjutnya terdapat OpenMP Programming, di mana OpenMP Overview terdiri dari 4, yaitu standar untuk pemrograman paralel multithreading pada arsitektur share memory,
terintegrasi dalam compiler GCC tanpa instalasi tambahan. Yang ketiga, gunakan direktif OMP pada Pragma untuk memparalelkan program. Yang keempat, kompilasi program menggunakan GCC-F OpenMP. Selanjutnya, critical section, di mana mengontrol akses bersama ke sumber daya bersama untuk mencegah akses bersamaan oleh thread, mencegah kesalahan pembacaan tulisan pada variabel bersama. Selanjutnya, barrier, yaitu mekanisme untuk memastikan semua thread mencapai titik tertentu sebelum melanjutkan eksekusi, menjamin koordinasi antar thread dan sinkronisasi yang aman. Atomic, melindungi operasi terhadap variabel bersama dari kondisi perlombaan. Terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama atomic update, yaitu operasi penambahan atau pengurangan pada variabel bersama. Atomic read, yaitu read atau membaca nilai variabel bersama secara atomik. Atomic write, yaitu menulis nilai ke variabel bersama secara atomik. Dan atomic capture, atau melakukan operasi pembacaan dan penulisan sekaligus pada variabel bersama. Selanjutnya yaitu share and private variables, di mana share variables yaitu diakses oleh semua thread dalam lingkungan variabel, sedangkan private variable setiap thread memiliki salinan sendiri yang tidak berbagi nilainya. Selanjutnya ada Amdahl Law, yaitu menjelaskan sejauh mana peningkatan kinerja sistem dapat dicapai melalui paralelisasi tugas. Yang terakhir ada environment variables, yaitu memengaruhi perilaku dan konfigurasi runtime OpenMP. Contohnya OMP num threads, OMP schedule, OMP dynamic, dan lainnya. OMP schedule mengatur aturan penjadwalan pada loop paralel. Di sini terdapat ada lanjutan dari OpenMP Programming, di mana OpenMP Fiction itu menyediakan fungsi-fungsi untuk mengendalikan perilaku eksekusi paralel dan mendapatkan informasi tentang thread. Contoh fungsinya yaitu OMP get num threads, yaitu mendapatkan jumlah thread yang berjalan dalam blok paralel. OMP set num threads, integer num threads, yaitu mengatur jumlah thread dalam blok paralel. OMP get max threads, yaitu mengembalikan jumlah maksimum thread yang dapat digunakan. OMP get num procs, yaitu mengembalikan jumlah prosesor fisik yang tersedia. OMP set dynamic atau integer dynamic threads, mengatur apakah jumlah thread dapat berubah dinamis. OMP get wait time, yaitu mengukur waktu saat ini. OMP get waiting, yaitu mendapatkan resolusi waktu terkecil yang dapat diukur. OMP get schedule, yaitu mendapatkan jadwal penjadwalan. OMP set schedule, yaitu mengatur jadwal penjadwalan. Selanjutnya yaitu reduction, yaitu digunakan untuk mengagregasi hasil operasi komutatif dan asosiatif dari banyak thread ke satu hasil akhir. Contohnya operasi termasuk penjumlahan, perkalian, operasi logika, dan lain-lain. Untuk for, mengindikasikan kepada kompilator bahwa loop for dapat dieksekusi secara paralel oleh beberapa thread, memungkinkan pemrosesan loop secara paralel tanpa perlu penanganan ekspresi kritikal atau reduction. Untuk OpenMP Master digunakan untuk mengontrol kode paralel. Blok kode yang ditandai dengan pragma OMP Master hanya dieksekusi oleh thread master, biasanya dengan ID 0, berguna untuk inisialisasi atau tugas khusus yang hanya perlu dilakukan sekali. Yang terakhir yaitu single, yaitu pragma OMP single mengendalikan blok kode yang hanya dieksekusi oleh satu thread tunggal dalam tim thread. Berbeda dengan master, single memungkinkan thread apapun melakukannya, berguna untuk tugas yang hanya perlu dilakukan oleh satu thread dari tim. Selanjutnya yaitu jenis fungsi kolektif MPI, yaitu MPI menggunakan komunikator default
yang mencakup semua proses yang tersedia. Komunikasi kolektif melibatkan semua proses dalam komunikator tertentu. Panggilan kolektif harus dilakukan oleh semua proses dalam komunikator. Komunikasi kolektif dan point-to-point dijalankan secara independen tanpa saling mengganggu. Semua komunikasi kolektif adalah operasi pemblokiran. Untuk klasifikasi fungsi kolektif berdasarkan jumlah pengirim dan penerima, terdapat tiga, yaitu one to many, satu pengirim dan banyak penerima, many to one, banyak pengirim dan satu penerima, dan many to many, yaitu banyak pengirim dan banyak penerima. Selanjutnya yaitu klasifikasi operasi fungsi kolektif. Terdapat tiga, yaitu barrier synchronization, yaitu memblokir hingga semua proses mencapai titik sinkronisasi. Data movement, yaitu transmisi data melalui komunikator. Collective operation, yaitu satu proses mengumpulkan data dari semua proses dan melakukan operasi pada data tersebut. Selanjutnya ada one-to-many communication, terdiri atas MPI bcase, yang terdiri dari parameter input both, count, data type, root, dan com. Untuk selanjutnya terdapat MPI scatter, yang terdiri dari parameter input send both, send count, send type, rect count, rect type, root, dan com. Dan parameter outputnya yaitu rect both. Untuk many to one communication terdiri dari MPI gather, MPI reduce, dan MPI gather terdiri dari atas dua, di mana parameter inputnya yaitu send both, send count, send type, rect count, rect type, root, dan com. Untuk outputnya yaitu rect both. Untuk MPI reduce, parameter inputnya yaitu send both, count, data type, op, root, dan com. Untuk outputnya yaitu rect both. Selanjutnya ada many to many communication, terdiri dari MPI all to all, dengan parameter input yaitu send both, send count, send type, rect count, rect type, dan com. Untuk parameter outputnya yaitu rect both. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.